Perkenalkan, nama saya Christian Yaranika, NIM 2716053, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Saya kuliah di kampus Universitas Kristen Wirawacana, Sumba. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah refrigerasi hasil perikanan. Dan terlebih khususnya saya akan menjelaskan tentang pembekuan ikan tongkol. Ikan adalah salah satu bahan makanan protein yang paling mudah mengalami pembusukan. Pembusukan ikan terjadi setelah ikan ditangkap atau mengalami pembusukan. Pembusukan ikan terjadi setelah ikan ditangkap atau mati, di mana pembusukan dapat menyebabkan perubahan dalam bau dan rasa yang berakibat menurunnya mutu. Ikan tongkol lisong adalah sejenis ikan laut kota suku Scrombidae. Ikan tongkol lisong cukup digemari orang. Kualitas dagingnya mudah membusuk setelah ikannya mati, karena ikan ini banyak dibekukan, dikalengkan, diasap, atau dikeringkan dalam piringan kecil. Klasifikasi ikan tongkol lisong adalah sebagai berikut. Pembekuan adalah suatu proses pengawetan produk makanan dengan cara hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat, sehingga daya simpan produk menjadi panjang. Jenis pembekuan terbagi menjadi dua golongan, yaitu pembekuan cepat quick pressing dan pembekuan lambat slow pressing. Pembekuan didasarkan pada dua prinsip, antara lain yang pertama itu suhu yang sangat rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat aktivitas enzim dan reaksi kimiawi. Kedua, pembekuan kristal es yang menurunkan ketersediaan air bebas di dalam pangan, sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat pada beberapa bahan pangan. Proses blensir perlu dilakukan sebelum pembekuan untuk mengaktifkan enzim penyebab kecoklatan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembekuan ikan. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan adalah yang pertama, baju kerja atau baju lab. Kedua, apron. Ketiga, sepatu bot. Keempat, sarung tangan. Kelima, blong. Keenam, peti. Ketujuh, basket. Ke-8, keranjang plastik. Ke-9, meja kerja mall. Yang ke-10, timbangan digital. 11, longpan. 12, mobil pick up. 13, palet kayu. Yang berikut bahan-bahan yang diperlukan dalam pembekuan ikan tongkol lisong. Yang pertama, ikan tongkol lisong. Yang kedua, air mengalir. Ketiga, air curah. Keempat, lakban. Kelima, master karton. Keenam, polybag. Prosedur kerja dalam pembekuan ikan tongkol lisong. Yang pertama, penerimaan bahan baku dari supplier. Terlebih dahulu dilakukan pencatatan atau penerimaan dan pengecekan mutu oleh staf dan quality control (QC). Yang kedua, diterima, kemudian masuk ke ruang proses untuk dilakukan pencucian. 1. Kemudian disortir berdasarkan jenis ukuran dan mutu. Selanjutnya dimasukkan ke dalam basket.
Yang ketiga, bahan baku yang telah disortir kemudian dilakukan penimbangan sebanyak 10 kg untuk menentukan jumlah bahan baku yang masuk ke perusahaan. Yang keempat, ikan yang telah ditimbang kemudian dicuci dengan cara dicelupkan dan digoyang ke dalam bak pencucian atau bak fiber dengan air mengalir. Yang kelima, selanjutnya dilakukan penyusunan ikan ke dalam pan, kemudian diberi background kode berdasarkan jenis, jumlah, dan mutu simpan di troli. Yang keenam, setelah ikan tersusun rapi, ikan dimasukkan ke dalam pembekuan dengan suhu minus 300 derajat Celcius sampai minus 360 derajat Celcius selama minimal 12 sampai 16 jam dan maksimal 24 jam. Yang ketujuh, ikan yang telah membeku dikeluarkan dari air fresh dan dilakukan glazing. Glazing berguna untuk memudahkan produk beku lepas dari pan serta berfungsi memberikan lapisan es pada permukaan ikan. 8. Setelah ikan di-glazing, ikan dikemas dengan polybag, selanjutnya dimasukkan ke dalam master karton serta diberikan kode berdasarkan jenis ikan, jumlah ikan, dan tanggal produk, dan disusun di troli. Yang kesembilan, kemudian disimpan ke dalam cold storage dengan suhu 250 derajat Celcius dengan jangka waktu tidak tertentu sampai akhirnya dilakukan stuffing. Proses pembekuan ikan tongkol lisong yaitu mempertahankan mutu dan kesegaran ikan dengan cara menghambat atau menghentikan sama sekali penyebab kemunduran mutu atau pembusukan maupun penyebab kerusakan ikan segar tetap baik sampai ke tangan konsumen. Proses pembekuan ikan tongkol lisong merupakan proses terjadinya pemindahan panas dari tubuh ikan yang bersuhu lebih tinggi ke refrigeran yang bersuhu rendah. Demikian hasil penyampaian saya. Saya ucapkan limpah terima kasih.